Saudara, ini adalah tahun anjing menurut saudara, tahun penanggalan Imlek saudara ya, atau Chinese. Tetapi saudara, saya tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, dan di Alkitab ternyata sangat banyak saudara tentang anjing. Baik itu yang negatif maupun yang positif. Tapi salah satu yang paling ajaib adalah Kaleb. Saudara, dan Kaleb artinya anjing saudara. Tetapi salah satu yang lain Kaleb artinya saudara. Saudara tidak diam, tapi dia terus menyerang, maju. Saudara, Kaleb juga artinya cry out. Saudara terus berteriak sampai apapun yang Tuhan mau itu jadi dan Tuhan berikan buat saudara. Saudara, hari-hari ini saya dapat buku banyak. Dan salah satunya dari Magdalena, dari Elle, saudara. Saudara, dan begitu saya baca, saudara, itu cerita tentang Heidi Baker dari awal sampai akhir. Saudara, dan hati saya tiba-tiba menyala sangat ajaib. Saudara, saya gak pernah tahu detail apa yang dia alami. Saudara, dan buat saya tidak ada yang kebetulan. Saudara, ini sedikit cerita ya. Saudara, dia memulai pelayanan, saudara sudah cukup lama, lebih lama 20 tahun kira-kira dari kita. Saudara, dia dari orang Kanada dan kemudian disuruh saudara Tuhan ke Mozambik. Saudara, dan dia mengorbankan sangat banyak. Saudara, suaminya, dia dan anaknya berkali-kali saudara mau dibunuh, berkali-kali sakit dan berkali-kali kelaparan. Saudara, yang ajaib, dia disebarin berita siapa yang bisa bunuh dia, harganya cuma $20. Jadi kalau bisa bunuh dia dibayar $20. Saudara, dia cuma dihargai $20, bayangin saudara. Saudara, dan kemudian saudara, dia ada hari-hari di mana dia sangat habis, gak punya apapun. Saudara, itu dia menampung kayak kita, anak jalanan. Saudara, dan dia tidak punya apa-apa. Saudara, dan dia bilang permulaan dia melihat yang namanya sign and wonder. Adalah pada waktu itu ada seorang dari kedutaan Amerika. Tiba-tiba Tuhan suruh pergi mencari dia. Membawakan nasi. Saudara, cuma kurang lebih 1 rice cooker. Dan lauk saudara itu cuma sambal, dia bilang. Saudara, cuma sambal dan sayur, bahkan tidak sempat kasih daging. Saudara, dan begitu sampai cuma 1 rice cooker kecil, kira-kira cuma bisa buat makan 2 orang. Saudara, dan mereka angkat. Dan mereka cuma bilang, Tuhan, ini terakhir yang kami punya. Ya, nasi di rice cooker ini. Dan juga sambal, dia benar-benar dapatnya sambal saudara, dan sayur. Dia angkat cuma buat 2 orang. Saudara, dan dia doakan. Dan dia makan 2.000 orang saudara. Itulah multiplikasi yang dia pertama kali nikmati. Saudara, dan dia bilang setelah itu dia mulai jalan dalam sign and wonder. Justru karena apa? Karena sangat mepet. Tapi saudara, dia bilang semua penderitaan itu, semua kekeringan, Tuhan tidak kasih uang. Dia bilang bukan karena Tuhan tidak bisa memberkati. Tapi karena Tuhan mau memaksa dia berjalan dalam sign and wonder. Saudara, saya merasa ada banyak anak-anak Tuhan di tempat ini. Saudara, mungkin engkau berkata, Tuhan, kenapa sih hidupku dibuat mepet? Kenapa hidupku tidak diberkati, tidak dikasih uang, tidak semua lancar? Sekali lagi, karena Tuhan sedang mau membangkitkan saudara imanmu dan mau membuktikan bahwa kita hidup tidak oleh makanan, tidak oleh minuman, tidak oleh pekerjaanmu, tidak karena uang, tapi karena Tuhan bertanggung jawab untuk hidup kita. Saudara, setiap saudara yang mengalami apapun yang mepet, saudara harus sampai bisa melihat sign and wonder dan keajaiban dalam hidupmu. Baru saudara akan masuk ke next level. Bisa ngerti sampai di sini?
Sekali lagi ya. Saudara yang pikirannya masih begini, aku butuh uang. Aku butuh kerjaan. Aku butuh rumah. Saudara biasanya dia bilang masih mepet. Kenapa? Tuhan mau push. Sampai saudara berani jalan dengan sign and wonder. Sampai saudara berkata hidupku tidak ditentukan uang. Hidupku tidak ditentukan oleh rumah. Tidak ditentukan oleh makanan. Hidupku ditentukan oleh Tuhan. Dan kita lihat sign and wonder. Jadi sebuah kesukaan. Lebih daripada dikasih uang. Saudara tapi tidak berhenti sampai di situ. Saudara dan pada waktu saya baca, ini belum khotbah ya, ini baru permulaan saudara. Saya kalau dapat sesuatu yang ilahi saya tidak bisa berhenti. Saya selalu akan menceritakan pada saudara. Saudara dan kemudian dia pelayanan 18 tahun. Saudara di Mozambik dan dia sangat-sangat menderita. Saudara dia kena semua macam penyakit. Saudara malaria semuanya semua penyakit komplit. Saudara dari anaknya, suaminya tabrakan. Saudara semualah komplit. Dia pernah kena infeksi di sana. Dia pernah kena saudara tulangnya ini tiba-tiba bengkok. Saudara dia pernah kehantam patah. Pokoknya semua dia suaminya anaknya komplit semuanya. Satu paket saudara. Saudara dan dia bilang 18 tahun. Dia cuma bisa buka 4 tempat saudara. Seperti rumah singgah kecil. Atau 4 gereja atau 4 pos. Saudara tapi hati dia berkata Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan aku. Saudara dia berkata. Kalau seumur hidupku. Aku tetap lakukan yang kecil. Maka yang kecil ini akan aku kerjakan dengan setia. Sampai Bapa di surga berkata, sabaslah hambaku yang setia. Atau Alkitab berkata, masuk dalam kebahagiaan. Karena engkau didapati setia dalam perkara yang kecil. Saudara di buku itu walaupun saya semua sudah tahu. Tapi tiba-tiba semuanya nyala lagi. Saudara dia berkata orang yang tidak pernah lulus dalam ujian kesetiaan dalam perkara yang kecil. Tidak bisa dipercayakan perkara yang besar. Dia berkata kalau engkau tidak pernah menghargai yang kecil dari Tuhan. Engkau tidak akan pernah dikasih yang besar nak. Kalau engkau tidak pernah menyintai jiwa-jiwa yang sangat sedikit. Kalau engkau tidak pernah bisa ngajar dari semua yang engkau punya dan engkau berikan kepada muridmu, dombamu yang 2-3 ekor. Maka Tuhan tidak akan bawa engkau ke next level. Saudara waktu dia berkata 18 tahun. Cuma 4 titik. Roh Kudus itu ngomong begini ya. Roh Kudus dan Tuhan ketawa-ketawa sama di dekat saya dan bilang begini. Aku itu kurang apa sama kamu. Mahanaim itu 18 tahun. 1000 rumah singgah. Tuhan bilang 4 sekolah. Kita punya sekolah banyak saudara. Ada saudara ya, link sama kita banyak saudara. Dan Tuhan bilang apa? Kamu itu ya, Tuhan sedikit ngomel sama saya. Dan buat kamu 1000 rumah singgah, 4 sekolah, gedung-gedung yang segede itu 18 tahun. Monas, KKR di mana-mana, 6 juta orang lebih dalam 1 tahun masih kamu sangat kecil. Saya senyum-senyum. Iya. Buat saya masih kecil. Dan Tuhan bilang. Ya, gak apa-apa sih nak. Karena aku memang suka imanmu yang besar. Tapi buat setiap orang di Mahanaim mengerti. Aku menyintai kalian.
Aku mempercayakan kepada kalian. Aku memberkati kalian lebih dari siapapun di seluruh dunia. Saya berkata wake up. Masih ada orang-orang di sini yang kecewa. Masih ada orang-orang di Batra yang menganggap ini kecil. Dan hatinya marah. Masih ada yang menganggap bahwa apa yang mereka berikan sudah sangat banyak. Dan mereka tidak terima sebanyak yang mereka harapkan. Dan Tuhan bilang, nak mahal. Pelayanan itu mahal. Tapi seringkali engkau sangat-sangat meremehkannya. Saudara, dan di saat itu saudara 18 tahun seperti itu. Dan dia sangat menyintai. Dia berkata, kalau selama hidupku aku harus mengembalakan yang 4 ini. It's fine. Dia bilang, Tuhan, dengan seluruh jiwaku. Dia selalu pakai ayat yang Paulus bilang. Baik kelaparan, baik sakit penyakit, baik penderitaan, baik segala sesuatu. Tidak bisa memisahkan antara aku dengan Tuhanku. Saudara, dan dia berkata, sebuah kehormatan menderita bagi Kristus. Sebuah kehormatan menderita bagi Kristus. Saudara, dan setelah 18 tahun, tapi ini orang sangat saudara. Yang menghargai semua yang ilahi. Jadi saudara, setiap tahun dia paksa dirinya untuk pergi ke Kanada. Bukan untuk liburan atau ke Amerika. Tapi untuk apa? Untuk mengejar yang ilahi. Setiap kali ada retret. Setiap kali ada istilah kita kayak bahtera lah, acara-acara seperti itu. Seminar itu dia kumpulkan setiap sen uangnya. Dan dia bilang, aku harus ada. Aku harus ada. Aku harus ada di tempat di mana di charge. Dan 1 tahun lagi aku akan kerja. Aku akan letakkan hidupku. Saudara, dan hari itu adalah tahun ke-18 saudara ya. 17 masuk ke 18. Saudara, pada waktu saudara Randy, saudara itu tokoh daripada Toronto Blessing. Saudara itu khotbah saudara. Gak ada altar call. Orang lain gak rasa apa-apa. Tapi tiba-tiba dia maju ke depan. Saudara, dia maju ke depan. Saudara, dan dia sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Saudara, dia berlutut di depan. Saudara, dia berlutut di depan. Saudara, dan dia sungguh-sungguh menyembah. Dia menyembah di depan. Di berlutut. Saudara, dan tiba-tiba tanpa penumpangan tangan. Dia disambar Tuhan. Dia tergeletak saudara. Dan pada waktu dia tergeletak. Randy berkata begini. Engkau akan membuka gereja lebih dari 500. Saudara, yang dia ngomong apa coba? Tuhan, aku butuh 200 tahun. Mungkin aku butuh 1000 tahun buat aku hidup. Bayangin 18 tahun 4. Kalau 500 hitung aja berapa tahun supaya saya bisa. Tapi Tuhan bilang, enggak nak. 18 tahun adalah pembayaranmu. Sekarang kamu masuk masa percepatan, masa supranatural. Karena engkau sudah lunas membayarnya. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, buat saya tiba-tiba berkata, amin. Saudara, amin. Ini tahun 2018. Saudara, saya nggak tahu kebetulan atau cocok logi. Saudara, anak saya Levi meninggal saudara. Itu tahun 2000. Saudara, dan kemudian 18 tahun. Tahun ini kita memasuki ke 18. Saudara, dan saya berkata, mungkin inilah saatnya.
Mungkin benar-benar inilah waktunya yang namanya tahun supranatural. Saudara, tahun keajaiban, tahun lawatan. Kalaupun tidak, saya akan tetap percaya. Itu pasti datang. Amin. Saudara, dia berkata, Tuhan gak bilang sama dia gini, ini tahun supranatural. Enggak. Tapi waktu dia nyembah disambar. Waktu Tuhan bilang, nak, kamu akan buat lebih dari 500 gereja, 500 pos. Saudara, hari itu, saudara, dia cuma bilang, Tuhan, aku butuh hidup 1000 tahun untuk bisa. Dan Tuhan bilang, enggak, nak, hari ini genap pembayaranmu. Dan kau masuki masa supranatural. Pintu itu sudah terbuka. Saudara, kita enggak tahu. Tapi saya sangat percaya. Saudara, enggak kebetulan saya baca buku itu. Dan saya percaya ada yang ilahi. Ada yang ilahi. Saudara, singkat cerita, dia terima nubuatan dari itu. Terima yang namanya kuasa. Dan ini yang ajaib. Saudara, kita itu kalau terima profetik, kalau terima nubuatan, kita itu sudah haleluya amin lupa. Saudara, dia 7 hari berendam. Saudara, dia puasa 7 hari. Dia terlentang terus dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan dia terus, saudara, dia tidak ngapa-ngapain 7 hari. Dia terima semua yang ilahi. Saudara, dan sejak itu dia pulang dengan kekuatan yang ajaib. Tapi jangan dipikir apapun langsung terjadi. Saudara, dia pulang pergi ke Mozambik, saudara. Saudara, dan dia mulai, saudara, percaya sign and wonder. Saudara, dia mulai doakan setiap hari, saudara. Dia doakan orang buta. Setiap hari dia cari orang miskin. Setiap hari dia doakan orang timpang. Setiap hari dia cari, saudara, yang namanya orang mati 1 tahun. 1 tahun, tiap hari. Saudara, dan setiap kali saudara dia belum sembuh. Dia bilang begini, enggak apa-apa. Orang yang penting buat saya adalah mereka terima Yesus. Dia bilang enggak masalah. Yang penting saya salurkan kasih. Yang penting saya doakan. Saudara, dia berkata enggak penting yang lain. Ya, yang saya pentingkan, saya nyiapin wadah dan saluran. Dia berkata, setiap kali saya jalan, setiap kali saya tumpang tangan, setiap kali saya berdoa, dia berkata, saya cuma menggali parit dalam hidup saya. Supaya parit dalam hidup saya lebih besar, dan lebih besar, dan lebih besar. Saudara, dia gak berhenti sampai di situ. Saudara, dia ketemu sama setiap orang. Saudara, untuk apa? Saudara, untuk share tentang Mozambik. Dia bahkan bertekad menemui pemimpin-pemimpin. Saudara, dia share tentang kebenaran visi Tuhan Mozambik. Tidak ada apa-apa, tidak ada keajaiban. Saudara, dia datangi pengusaha-pengusaha. Dia cerita visinya, dia buka hatinya, dia belajar. Dia bilang, ada enggak yang bisa ya bikin pertanian di Mozambik? Ada enggak yang bisa ya ajari aku tentang perikanan? Ada enggak yang bisa ajari aku tentang catering? Saudara, dia memperbesar seluruh kapasitasnya, seluruh paritnya. Saudara, itu 18, saudara. Dia bertekad, sudah dapat bilang supranatural. Dia bilang, gak bisa supranatural tanpa engkau memperbesar paritmu, memperbesar saluranmu. Yang lebih ajaib lagi, saudara, dia dan suaminya dan anaknya, saudara, ambil S3. Dan dia berkata, bagaimana kita mau dikasih yang sangat besar kalau kita tidak belajar. Saudara, di tengah pelayanan, mereka semua ambil S3.
Saudara, suaminya ambil yang lain, dia ambil yang lain, anaknya ambil yang lain. Saudara, dan dia berkata, aku mau belajar. Saudara, setelah 1 tahun pas, tiba-tiba dia tumpangin tangan satu orang perempuan. Namanya Mama Aida. Saudara, karena dia yang pertama kali sembuh. Jadi saudara ya, namanya yang tercatat, yang lain gak tercatat saudara. Saudara, waktu dia tumpang tangan sama Mama Aida, saudara. Mama Aida ini lahir buta dan tidak ada bola mata. Jadi bola matanya ini memang gak ada saudara ya. Saudara, dan waktu dia tumpang tangan, tiba-tiba saudara, Mama Aida ini bergetar hebat. Terus teriak-teriak, saya lihat. Saudara, ada bola mata baru. Saudara tercipta. Dia bilang sejak itu yang namanya sign dan wonder itu seperti ngalir biasa, sangat deras. Dan dia berkata ada banyak orang tidak cukup menyiapkan parit. Dalam hidupnya masih banyak yang tersumbat. Ada kemarahan, ada sakit hati, ada kemalasan, ada ketidakpercayaan. Dan ini yang membuat gak bisa aliran itu jebol. Bang. Saudara, saya baca sesuatu yang ajaib sekali. Saudara, dan itu kemudian, saudara, setelah itu dalam 2 tahun, saudara, dia mengalami jebol semuanya. Jadi setelah Mama Aida, terus dia mengalami setelah dia lulus S3, dia dan suami dan anaknya, saudara, tiba-tiba itu jebol semuanya. Saudara, jebol semuanya. Saudara, dia berkata, saya enggak tahu lagi. Setiap kali saya diundang, setiap kali saya bikin sesuatu jadi. Setiap anak buahnya dia punya sekolah misi, setiap diutus jadi. Saudara, dia bilang semua orang yang bersama dia setia 20 tahun. Saudara, setia sama dia 20 tahun. Tiba-tiba bersama-sama dengan dia meledak, saudara, meledak. Mereka semua berjalan dalam sign and wonder sampai keliling Afrika. Saudara, dan dalam 2 tahun mereka buka berapa? 2000 gereja. Mereka buka 2000 rumah singgah istilahnya. Atau saudara, misi. Ada sekolah, ada apapun. Pokoknya 2000 unit mereka buat. Itu ada perdagangan. Itu ada ikan. Saudara, ada semuanya. Saudara, tiba-tiba meledak. Dan dia bilang, nak, banyak orang berpikir saya dengan cepat naik. Tuhan bilang enggak ada. Dia bilang pelajari seluruh Alkitab. Saudara, dikatakan butuh 40 tahun buat menyiapkan Musa. Dia bilang bukan Tuhan tidak berkuasa. Wadahnya ini loh, salurannya. Butuh saudara 13 tahun lebih buat menyiapkan Daud. Butuh 13 tahun lebih menyiapkan Yusuf. Saudara, 25 tahun menyiapkan Abraham. Saudara, bahkan butuh 30 tahun untuk Yesus mulai jalan dan menunjukkan dirinya. Tuhan berkata, nak, aku bukan kurang kuasa. Tapi kamu, engkau, saya, kita butuh jadi saluran yang besar. Butuh jadi saluran besar untuk terima semuanya itu. Butuh jadi saluran besar. Dia berkata sejak itu tidak pernah kekurangan. Saudara, dia punya dan mengadopsi banyak bisnis. Saudara, dan mereka berjalan dengan sangat baik. Tapi dia bilang jangan pikir kita tidak harus tetap, saudara, meningkatkan kapasitas. Dia bilang semakin besar, kapasitasmu harus semakin besar.
Saudara, setelah 2 tahun dia seperti itu, dia diserang iblis. Saudara, dia diserang iblis sampai sakit. 30 hari di rumah sakit, tidak bisa berdiri. Saudara, dia benar-benar terkapar dan dokter semua angkat tangan. Saudara, 30 hari, 1 bulan tidak bisa berdiri sama sekali. Dan Tuhan bilang, itulah cara. Sekali lagi Tuhan memperbesar kapasitasnya. Saudara, setelah 30 hari pas kebetulan saudara jatuh dengan acara. Sebuah acara retret di Kanada. Sama seperti acara Bahtera lah. Saudara, dari Mozambik dia bilang, saya mau berangkat. Saya mau berangkat. Dokter bilang kamu mati di jalan. Dia bilang gak masalah. Pokoknya saya harus ada. Harus ada di tempat itu. Saudara, dan dia pergi. Saudara, dan dia memang diminta untuk memberi kesaksian tentang apa yang terjadi di Mozambik. Saudara, dia digotong ke mimbar. Karena dia ngotot mau bicara walaupun dia sangat lemah. Saudara, dan di mimbar waktu dia bicara. Sekali lagi disambar Tuhan. Dan dia tiba-tiba narik di mimbar. Dan dia sembuh total. Saudara, dan itu awal Tuhan wahyukan tentang peperangan rohani. Saudara, kurang lebih, saudara ya, belum selesai, masih banyak kesaksiannya. Tapi saya belajar. Saya belajar saudara, dia ini apapun yang dia dapat, dia tidak pernah anggap sepele. Saudara, kalau dia dapat wahyu, dia dapat warisan. Saudara, dia bilang, dia akan ambil waktu mempelajari. Saudara, dia bilang dalam hidupnya ada beberapa orang yang memberi warisan. Baik itu berupa buku, baik itu berupa ballpoint, baik itu berupa baju. Dia bilang dia akan ambil waktu untuk mempelajari semua tentang orang itu. Saudara, dia memperkatakan ya, apa yang menjadi perjanjian Tuhan dengan orang itu. Saudara, dia berkata, aku mengimani semua karunia yang orang itu punya ya, dengan yang aku dapatkan. Saudara, dia bilang kita harus menyamakan ritme. Kalau kita mau terima warisan. Saudara, dan ini orang, saudara lebih mengejar profetik dari kita. Lebih saudara. Saudara, dia bilang hari itu dia benar-benar butuh. Benar-benar butuh yang namanya kesegaran. Saudara, dan dia berkata, Tuhan please kasih aku kesegaran. Aku tidak mau cuma biasa. Aku tidak mau ya, cuma yang namanya merasa wah semua pelayanan semuanya sudah berjalan dengan baik. Saudara, dan hari itu Tuhan bilang ke dia, ambil waktu cari Tuhan. Dan kemudian sediakan air berbotol-botol. Dan Tuhan bilang di saat yang tepat dan mereka yang mau siram air hidupmu. Saudara, kita belum pernah buat yang lebih seperti ini saudara ya. Kemarin kita main air di apa itu? Di Deep Call Unto Deep. Tapi ini saudara, siapa yang mau? Saudara, dan dia bilang hari itu mereka nyembah dan dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba dia mulai rasa. Dia bilang dia angkat dengan iman. Saudara, 1 botol besar kayak Bevis gitu saudara. Dan dia mulai siram semua saudara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara, jemaat yang sungguh-sungguh berapi lari ke depan. Karena saudara dikasih saudara di sini. Saudara, itu mereka semua buah suit. Dan mereka semua nyembah Tuhan. Dan dia bilang itu salah satu tindakan profetik yang mereka buat sama-sama. Dan kembali mereka disegarkan. Saudara, mereka jebol lagi. Saudara, mereka cinta lagi. Saudara, dan dia berkata, jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah batasi Tuhan. Karena Tuhan selalu punya cara baru. Tuhan selalu punya passion baru. Tuhan punya semua cinta. Tuhan punya semua kekayaan. Tuhan punya semua ilmu. Dan Tuhan sangat-sangat ingin membagi ke kalian. Sangat ingin.
Saudara, ini saya ya, ini saya. Apalagi Tuhan. Saudara jangan pikir saya ini gini ya. Saya pengen punya rumah gede sendirian. Enggak. Buat saya rumah cukup lah. Orang saya juga cuma tinggal di kamar enggak banyak-banyak saudara ya. Saya rasanya nih saya pengen saudara bagi rumah. Buat banyak dari saudara. Makanya saya suka kalau misalnya orang bilang, Bu saya mau DP rumah. Saya mau angsur rumah, saya bilang oke, saya doain. Kalau perlu saya kasih benih. Saya suka. Kalau saudara itu berkata, Bu saya mau beli mobil. Wah saya bahagia banget. Saudara buat saya itu satu lagi. Peningkatan iman yang Tuhan kasih. Kalau saudara dapat motor, saya suka. Saya suka banget. Saudara pada waktu saya renovasi rumah, supir saya berkata, Bu boleh enggak? Semua barang mulai dari genteng, mulai dari pintu, saya angkut keramik buat rumah saya. Saya bilang boleh banget. Saudara, dan dia dirikan rumahnya. Pakai semua barang. Itu saya, apalagi Tuhan. Saudara di Mahanaim, saya itu sangat pengen bagi. Saya pengen bikin saudara sekolah dan saya wariskan. Saya pengen merintis saudara apapun. Ya, saudara catering saya wariskan. Saya merintis apapun, saya punya ide apapun. Saya pengen kasih. Itu saya. Apalagi Tuhan. Jangan pernah mikir Tuhan suka kalau saudara tidak punya apa-apa. Mungkin saudara lihat tante dan berkata, mau tidak saya kasih karunia melukis. Yang kalau kamu melukis, lukisanmu menyembuhkan semua orang. Mungkin dia lihat saudara yang lain. Mau enggak saya kasih perusahaan baru. Ya, dan kamu buat jadi sangat berhasil. Mungkin Tuhan bilang, mau enggak saya kasih kamu pabrik roti. Mau enggak saya kasih kamu pabrik yogurt. Mau enggak saya kasih kamu ide-ide baru. Saudara, Tuhan itu sangat. Dia pengen banget. Dia pengen banget dan dia pengen banget bagi-bagi karunia. Tadi waktu kita nyembah, ini sudah dari kemarin saudara. Sudah dari hari Kamis dan tadi diulang lagi. Saudara, yang pertama saya lihat jala saudara. Saya lihat jala tapi dari emas. Dan jalannya itu ada yang kecil, ada yang gede sekali. Saudara, dan jala itu Tuhan bilang aku berikan. Setiap saudara yang beriman ambil saudara, ambil. Saudara, apa yang membedakan saya dengan beberapa orang? Saudara, kalau saudara terima yang profetik, seringkali saudara masukkan dan saudara lupa. Saudara, kalau saudara ke rumah saya, saudara ada satu lemari. Dan lemari itu saudara semua yang profetik saya tempel di situ. Setiap kali saya ngaca, saya buka dan saya tumpang tangan. Karena saya sangat percaya. Saya sangat percaya. Saudara, saya berkata, saudara, dari dream board saya, hampir semuanya saya sudah dapat. Saudara, saya tumpang tangan. Waktu itu Ibu Ruth baca, saya pernah ceritakan. Ibu Ruth baca saudara dari dream boardnya dan dia ketawa-ketawa. Saudara, saya bilang, saya tumpang tangan semua sudah terjadi. Memang satu yang belum terjadi. Berat badan 63 belum terjadi. Nggak apa-apa, saya tetap tumpang tangan. Saya tetap percaya saudara ya. Walaupun, loh kan dia diketawain lagi. Nggak apa-apa, saya tetap percaya. Saudara, saya tetap percaya. Saya tetap percaya saudara, saya akan menikmati semuanya itu. Saudara, persoalannya, apakah engkau bikin wadah yang besar? Engkau bikin saluran besar. Saudara, yang nulis buku itu bukan Heidi Baker, tapi orang lain. Dan orang ini berkata begini, seringkali kalau engkau melihat hamba Tuhan dari luar, engkau akan sangat kagum. Tetapi ini pembukaannya buat saya keren. Begitu engkau mulai kenal dia, maka engkau mulai melihat semua karakter buruknya. Dan itu akan mengurangi kekagumanmu dan respekmu. Dia bilang, tapi saya mengenal Ronald. Suaminya namanya Ronald dan Heidi Baker. Semakin saya mendekat, semakin saya tahu pengorbanannya. Semakin saya tahu apa yang diletakkan.
Semakin saya tahu karakternya. Dan itu semakin membuat saya menundukkan kepala. Dan bahkan membungkuk. Karena saya sangat mengerti. Sangat menghormati karakternya. Dia bukan orang yang diurapi saja. Tapi dia orang yang dihormati Tuhan. Dan saya merasakannya. Dia bilang hal yang kedua. Kalau saya melihat orang-orang profetik. Orang-orang yang berjalan dalam roh. Orang yang percaya tentang semua sign and wonder. Maka semakin engkau dekat dengan dia. Seringkali engkau berpikir dan engkau melihat. Bahwa dia enggak mikir. Bahwa dia kurang pandai. Dia bilang beda dengan Ronald dan Hedi Becker. Dan keluarga Becker. Dia bilang semakin engkau melihat karunia sign and wonder. Semakin engkau melihat semua pekerjaan dan keajaiban. Mereka orang-orang yang paling mengejar ilmu pengetahuan. Mereka orang yang paling suka belajar dengan semua. Mereka sangat rendah hati. Untuk belajar soal politik. Untuk belajar soal pertanian. Untuk belajar soal bisnis. Untuk belajar soal apapun. Dan mereka tidak pernah berhenti belajar. Sampai hari ini. Saudara, waktu saya baca itu. Statement 2 itu. Sekali lagi. Saudara, saya melihat benih itu di kita. Saudara, saya belajar. Saya ini anak Pak Yusak. Saya tahu kelemahannya. Tapi semakin saya dekat dengan beliau. Saya tahu pergumulannya. Tapi bahkan saya semakin menundukkan kepala dan menghormatinya. Saya kenal Pak Agung. Saya tahu sampai detail kelemahannya. Tapi semakin saya bergaul dengan dia. Saya semakin membungkuk dan berkata, engkau orang yang dihormati Tuhan. Saudara, dan saya tahu mereka berdua. Saudara, saya tahu bagaimana Pak Yusak terus belajar. Di usia 80-nya, di usia 70, dia selalu bilang sama saya, In, ajarin papa. Ajarin papa tentang peperangan rohani. Ajarin papa tentang apa yang kau terima dari Tuhan. Setiap hari masih baca buku. Setiap hari masih dengarkan kaset khotbah dari banyak hamba Tuhan. Saudara, saya kenal pendahulu kita Pak Agung. Saudara, hari itu dan seringkali hari-hari lain. Dia akan berkata, In, tolong kita ketemu. Dan dia bawa buku. Saudara, dia bawa buku, dia bawa tulis. Kalau kami bertemu mau gosipnya kayak apa. Kalau kami bertemu dia selalu bawa buku. Saya bawa buku. Saudara, dan dia akan ngomong banyak, saya catat. Dan saya akan ngomong sangat banyak, dia catat. Saya suka ngomel sama dia. Kenapa? Karena yang pertama dapat wahyu tentang Esther dan pesta raja-raja itu saya. Dia buat bukunya. Saudara, yang pertama cerita tentang peperangan rohani, bangun pasukan saya. Dia buat bukunya. Saudara, yang terima penglihatan tentang 7 kelas, itu saya. Dia buat bukunya. Dan setiap kali saya ngomong, kenapa sih Kak? Setiap kali yang terima saya, lu yang buat bukunya. Dia bilang begini, karena di tanganmu itu akan tetap jadi kangkung. Di tanganku itu akan jadi makanan restoran yang akan dimakan dan orang membayar sangat mahal. Dan saya akui benar. Saudara, itu benar. Walaupun saya tetap ngomel. Dia bilang kamu itu tetap paling bagus ya In. Lu bisa menyajikan kangkung. Tapi kamu tidak bisa bikin kangkung menjadi makanan restoran bintang 5. Dan itu spesialis saya. Saudara, itu dia. Dan saya sangat mengerti. Itu benar. Itu benar. Saya enggak, walaupun saya tetap ngomel jalan terus.
Tapi penghormatan saya tidak berkurang, saudara. Saudara, penghormatan saya akan dia tidak berkurang. Saudara, respect saya akan dia tidak berkurang. Walaupun ngomel, jangan harap, saudara, saya tetap ngomel. Karena saya bilang enak aja. Tapi memang kenyataan. Dia bilang di tanganmu itu akan cepat jadi murah. Tapi di tanganku akan semua sangat mahal. Saya akui ya. Dan kita punya. Saudara, dia belajar sampai doktor. Saudara, kita terus belajar. Saya terus belajar. Dan saya berdoa saudara semua terus belajar. Amin. Saudara, ini baru pendahuluan. Karena sehari kemarin saya baca buku itu sampai selesai. Jadi saudara, hati saya tidak bisa. Saudara menahan. Saya pengen share. Saya pengen share. Saya pengen share. Buat setiap saudara. Sekarang kita masuk karena itu berhubungan dengan Kaleb. Saudara, ini berhubungan sekali dengan Kaleb. Saya berdoa kesetiaan anjing. Itu benar-benar muncul dalam hidupmu. Saudara, saya mau langsung lembah Eskol. Fer, tolong lembah Eskol. Saudara, Kaleb dan Joshua lah yang sampai ke lembah Eskol. Saudara, pada waktu sampai di lembah Eskol, saudara, kita baca ya. Mereka berjalan ke Hebron. Di sana ada Ahimam, Sesai, Talmai, keturunan Enak. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotonglah mereka. Di sana suatu cabang dengan setandan buah anggur. Lalu mereka berdualah menggendongnya. Saudara, Tuhan suruh kita buat di awal tahun. Mana tolong buah anggurnya? Ya. Tolong. Ya. Kalau masih bisa sendiri berarti bawa tiga-tiganya. Karena Alkitab bilang nggak bisa, itu laki loh saudara, cowok. Saudara ya, cowok. Kalau 3 masih kuat harusnya bikin 10. Saudara, karena itu cowok dan mereka gak kuat bawa. Saudara, dan Tuhan bilang ini loh. Tuayan tahun ini adalah tuayan yang supranatural. Amin. Saudara sudah sampai di lembah Eskol. Amin. Saudara, dan di situ saudara akan terima tuayan cinta yang supranatural. Saudara, sampai tidak bisa satu orang. Saudara, mereka pria, mereka pahlawan. Saudara tidak kuat. Tidak kuat bawa satu orang. Sampai harus digendong 2 orang. Karena sangat berat. Sangat besar. Saudara, bisakah engkau percaya bahwa hari ini saudara sedang sampai di lembah Eskol. Dan kau terima sesuatu tuayan yang supranatural. Tapi saudara mesti tahu kejadian di lembah Eskol. Saudara, hari itu mereka 12 orang. Saudara, 12 orang sampai di tempat ladang anggur yang sangat besar. Saudara, mereka lihat semua yang sangat supranatural. Tapi 10 orang menjadi terlalu letih. 10 orang bilang berkata, gak pedulilah itu sebesar apa. Gak peduli negeri ini supranatural. Saya sudah malas perang. Saya sudah malas menghadapi lagi semua tantangan. Dia berkata, kenapa kita tidak stop di pinggir sungai Yordan? Sudah terlalu capek. Saudara, mereka berkata, saya gak mau ambil resiko lagi. Saya gak mau menghadapi raksasa. Saya gak mau menghadapi kemustahilan. Dan mereka mulai menganggap remeh cinta tuayan yang supranatural. Saudara, kalau tahu, saudara tahu ceritanya hari itu 10 orang itu. Dia berkata, gak usah bawa itu. Dan kita cerita tentang raksasa. Kita cerita tentang gersangnya. Kita cerita tentang kota-kota berkubu. Saudara, dan hari itu Kaleb ambil pedang. Saudara, dan dia potong anggur itu. Dia bawa. Saudara, dan dia bilang sama teman-temannya.
kalaupun kalian gak mau, aku akan duduki negeri ini. Aku akan tetap pegang janji Tuhan. Sekalipun kalian tunda berapa tahun, aku akan tetap kuat. Dan aku akan tetap memiliki negeri ini. Saudara, kemarin saya cerita. Anjing punya satu sifat. Dia tidak pernah kejar saudara yang namanya hadiah. Dia kejar. Dan itu sudah naturnya, alamnya. Yang namanya kesetiaan. Kesetiaan. Sampai ada tugu anjing di Jepang. Karena 7 tahun dia tunggu tuannya turun dari kereta. Saudara, dia tidur di stasiun. Karena tuannya gak pernah pulang karena kena serangan jantung. Saudara, kalau saudara tahu cerita tentang anjing itu di Jepang. Anjing itu pernah diambil. Dibawa keluar kota. Saudara, dikasih makan. Dikasih rumah yang sangat baik. Karena anak dari profesor itu sangat kagum dengan anjing ini. Tapi begitu pintu itu dibuka, saudara, anjing ini lari. Saudara, dan dia gelandang di jalan. Saudara, dia enggak tukar. Yang namanya rumah mewah, makanan terbaik. Saudara, kehangatan, ingat Jepang sangat dingin. Saudara, dia enggak pernah tukar. Dan dia 7 tahun menanti. Tidak ada satupun yang bisa tukar dia. Dia tetap menanti tuannya. Dan di lembah Eskol, itulah Kaleb berkata, tidak peduli kalian. Bahkan kalau perlu aku sendiri, aku akan tetap menduduki dan mengambil negeri itu. Silakan duduk. Saudara, hari ini seberapa banyak orang-orang yang seperti Ronald dan Eddie Baker. Saudara, mereka datang dalam keadaan sakit parah. Saudara, mereka diculik, dipukulin. Mereka kena, saudara, segala macam masalah. Rumah mereka pernah dibongkar. Saudara, mobil mereka pernah dibakar. Tapi mereka berkata, tidak ada satu penderitaan. Tidak ada satu ancaman. Tidak ada satupun kelaparan yang bisa menghentikanku dari kasih Kristus. Seberapa banyak lembah Eskol. Dia berkata itu titik balik. Pada waktu iblis tahu dia tidak bisa lagi. Dengan segala macam cara. Iblis coba hancurkan kita. Iblis coba kasih kita semua kata-kata. Saudara, kalau saudara masih berkata gini. Saya memberi gak ada yang bales. Saya kesepian. Saya capek. Nah itu belum sampai di sini. Belum lulus. Belum lulus sama sekali, saudara. Kalau saudara masih, saya sakit hati. Teman saya begitu sama saya. Belum. Tuhan bilang belum lulus. Saudara kalau bilang, saya sudah menabur. Mana tidak ada yang ngasih saya balik. Belum lulus. Saudara, belum lembah Eskol. Saudara bisa ngerti. Di lembah Eskol adalah lembah penentuan. Saya enggak pernah, saudara, mengharapkan satupun balasan. Tapi Tuhan memberi saya sangat banyak. Saudara, apapun yang saya tabur di Mahanaim, itu adalah sebuah kehormatan. Saudara, saya berpikir pada waktu saya pulang dari Belanda, saudara, saya enggak berani ngomong sama ayah saya. Saya enggak berani ngomong sama suami saya kalau saya buang ijazah saya. Karena saya tahu kalau saya ngomong, saudara, mereka kan gak boleh. Jadi begitu ada waktu saya ambil tuh ijazah.
Saya ambil semuanya saudara. Dan saya buang. Saya buang dan saya berkata selesai. Saya putuskan. Saya memulai pelayanan dengan jalan kaki. Saya kelilingi bait kasih dengan jalan kaki sendiri. Karena buat saya itu adalah ketetapan saya. Gak ada satu orang pun yang bisa menghentikan saya. Itu cinta saya ke Tuhan. Saya berdoa tahun ini akan menjadi lembah Eskol. Dan semakin kita bisa berkorban, semakin kita akan menyintai Tuhan lebih lagi. Semakin saudara kita bisa meletakkan, maka kita berkata Tuhan itu adalah kebahagiaanku. Saudara, dan di saat itulah Tuhan berkata, kutemukan di lembah Eskol. Tuhan bilang, kutemukan seorang yang punya roh yang luar biasa. Tapi yang ajaib Tuhan bilang yang kedua, kutemukan seorang yang punya jiwa yang berbeda. Saudara, Tuhan memuji Kaleb tidak cuma rohnya. Yang ajaib Tuhan memuji Kaleb soal apanya? Jiwa. Saudara, Kaleb orang yang terima tiganya. Kekuatan di fisiknya tidak menjadi lemah sesuai. 80 tahun dia bilang gini, gue tambah kuat. Percayalah saya bertekad tambah kuat saudara. Saudara, berapapun kali saudara perang, saya akan tunjukkan saya lebih kuat dari saudara semua. Saudara, berapa kali pun saudara ya. Saudara, saya tidur jam 2, saya tidur jam 3. Saudara, saya tahu stamina saya, saudara, tidak akan turun sedikit pun. Tidak akan turun sedikit pun. Saudara, tapi itu stamina badan. Kaleb punya itu. Kaleb dipuji Tuhan rohnya. Rohnya luar biasa. Dikatakan hatinya teguh dan gak goyang sedikit pun. Tapi Alkitab berkata jiwanya. Jiwa Kaleb dikatakan jiwa yang berbeda. Ini jiwa Hineni. Dia sangat mendukung Joshua walaupun Joshua jauh lebih muda. Saudara bayangin ya, itu murid. Saudara, Joshua itu lebih muda dari Kaleb ya. Itu murid. Jadi ini contoh, cuma contoh. Anggapnya begini. Joshua ya memuridkan Aldi. Nah, tapi ini contohnya saudara Joshuanya itu Kaleb, saudara Aldinya itu Joshua misalnya ya. Saudara, tapi pada waktu Tuhan bilang Joshua yang dipimpin. Begitu Tuhan bilang, Aldi misalnya ya, kamu jadi pemimpin. Saudara, Kaleblah orang pertama menurut sejarah yang bertekuk lutut dan berkata, aku siap melayanimu Tuanku. Enggak gampang, dia enggak pernah bilang sama Joshua, bos, kamu dulu anak buahku ya. Jadi ingat ya. Ya, siapa yang ngajarin kamu ya? Dia gak pernah. Dia gak pernah nuntut apapun. Dia bertekuk lutut. Dan dia berkata, aku siap melayanimu. Saya berdoa. Saya berdoa. Ada sebuah saudara jiwa yang berbeda. Saudara roh yang luar biasa. Dan kekuatan yang tidak pernah pudar. Saudara turun menjadi bagian kita. Saudara, kemudian Yosua 15 ayat 14. Saudara, dikatakan dan Kaleb menghalau dari sana. Bayangin, menghalau itu bisa macam-macam. Saudara bisa ngusir, bisa membunuh. Tapi saudara ingat, saya bilang. Bayangin ya, Daud bunuh 1. Kaleb ini bunuh 3. Saudara, dikatakan Kaleb menghalau dari sana 3 orang enak. Kalau saudara baca tentang sejarahnya, saudara itu gini ya, itu zaman raksasa, itu saudara turun temurun. Nah, gennya makin kecil. Jadi raksasa pertama di zaman Joshua ya, itu tingginya saudara 15 meter kira-kira. Nah, ya.
Saudara di zaman Daud itu sudah turun. Saudara tinggal kira-kira 6 meteran. Saudara. Dan kemudian turun lagi. Saudara ya. Dan sampai 3 meter, 2 meter dan sebagainya. Tapi yang paling tinggi itu di zaman Joshua dan Kaleb. Saudara itu 15 meter. Saudara bisa bayangin 15 meter itu gedung 3 tingkat. Saudara. Gedung 5 tingkat. Gedung 5 tingkat nih loh, setinggi ini. Gedung ini. Dan itulah musuh dari Kaleb. Saudara dan Kaleb memandangnya dan berkata, enggak apa-apa. Enggak cuma 1, 3 sekalian aja deh. Sini. Saudara, tubuh jiwa roh. 3. Dan dia habisi mereka. Saudara, dan namanya itu ajaib. Saya akan tutup dengan ini. Saudara, yang pertama enak. Itu artinya rantai yang mencekik. Saudara, di dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa bunuh enak. Saudara, akan ada sesuatu yang terus mencekik lehermu. Saudara, saya berdoa. Ada orang yang masih tercekik lehernya apa? Kemiskinan. Gak bisa lepas dari kemiskinan. Ada yang masih saudara tercekik lehernya apa? Kesepian. Pokoknya ujung-ujungnya melo-melo lah. Nggak ada siapa-siapa sendiri. Tuhan, aku kehilangan ibu, kehilangan anak. Tuhan, aku kesepian. Aduh. Jijik saya dengan rantai itu. Dan berapa banyak dari saudara menyukai rantai itu seperti kalung. Itu bukan kalung, nak. Itu rantai perbudakan. Ini perjanjian. Ganti rantai dalam hidupmu. Dengan perjanjian. Semua saudara cara berpikir yang salah. Saudara kekhawatiran itu bisa jadi rantai. Yang mengikat ketakutan. Harga diri. Habisin. Kalau saudara tidak bisa bunuh tuh enak. Itu akan mencekikmu cepat atau lambat. Setiap orang punya enak berbeda. Namanya juga enak. Jadi saudara gampang ya untuk ingat namanya aja udah apa? Enak. Jadi jangan dipikir itu enggak enak ya. Itu selalu enak buat daging. Itu bisa kesombongan. Itu bisa kemalasan. Itu bisa kebekuan. Itu enak. Itu enak buat daging. Saudara, ada orang bilang begini sama saya, Bu, enak kalau beku. Gak rasa apa-apa, jadi disakitin apapun gak rasa. Saudara, saya pernah konfront itu dengan Pak Luki. Saya bilang, beku itu dosa. Saudara Pak Luki pernah bilang, Pak Luki jangan dipikir kalau saya menyintai Pak Luki, Bu Iren, saya gak sering konfront. Saudara, orang yang dekat sama saya adalah orang yang sering kena kilatan, kepanasan dan pedang saya. Ya. Joshua adalah orang yang paling sering kena kilatan pedang saya. Sampai di kamar, di WC pun, Jos, ya, Mama masih mau bicara. Saudara Pak Luki pernah bilang, Bu, saya ini gak bisa konfront. Ya, saya baik-baik aja lah, saya bagian yang baik-baik. Saya bilang gak bisa. Kalau kamu mau jadi pemimpin dan kamu gak pernah mau konfront. Ya, itu biar bagaimanapun enak yang one day akan menjerit lehermu. Saudara, Bu Iren itu punya kekhawatiran dan ketakutan. Saya berkali-kali juga bilang, Ren, kalau lu gak keluar dari ketakutan dan kekhawatiranmu, one day itu akan mencekik. Saudara, Bu Nita itu punya rasa tertolak yang menurut saya udah gak wajar. Saudara itu, saudara rantai di lehernya. Yang one day itu bisa mencekik hidupnya. Saya gak tahu apapun. Beberapa orang beralasan sama saya. Bu, ibu gak pernah ditolak sih. Siapa bilang saya gak pernah ditolak? Orang seluruh dunia loh saudara ngomongin saya.
Saudara ada KKR sudah oke sama Joshua. Begitu tanya siapa pembicaranya Joshua, langsung tahu anaknya Bu Iin dibatalin. Saudara, saya berkali-kali diusir oleh mama saya. Saudara, mama saya kalau marah saya ngomong gini, buang anak satu gak apa-apa ya, pergi aja. Saudara, tapi tidak ada satupun alasan. Iblis boleh taruh rantai di leher saya. No way. Saya cuma punya perjanjian dengan Tuhan. Tapi tidak ada rantai. Kemiskinan gak pernah buat saya terrantai. Saya berkata, saya akan patahkan kemiskinan dan injak di bawah kaki saya. Saya berdoa, move. Bangkit hari ini, ambil pedangmu dan kalahkan enak di lehermu. Amin. Saudara, gak ada satupun rantai yang boleh ada di leher kita. Saudara terus. Saudara dikatakan setelah itu, saudara kita mulai bahas. Saudara yang namanya Sesai. Yang ajaib Sesai itu artinya saudara mulia. Bangsawan. Saudara tanpa kita sadar banyak orang saudara. Pengen diagungkan. Pengen dipuja. Pengen mulia. Ya ini sebuah kekonyolan tapi lucu sih. Sekali waktu Ibu Ruth datang ke tempat saya. Nyetirin saya seperti biasa. Tapi gayanya beda. Anggun sekali. Nyetir itu bilang, Bu. Terus dibukain pintu saya. Terus disediain minuman. Terus dibilang, ya Bu. Saya siap melayani. Saya sampai ngelihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada apa dengan lu? Saya bilang. Saudara, dia itu gak pernah begitu. Kalau pergi sama saya kita bawa minum ya. Saya minum dia minum. Kadang-kadang saya baru minum dikit dia udah habisin. Saudara. Ya itu dia. Saudara, dengan gayanya kami punya pertemanan, punya gaya yang berbeda saudara. Cara kami adu pedang buat orang lain aneh. Ya, saudara di awal dia selalu tanya misalnya gini. Saya bilang gini, lu jangan macam-macam ya. Sebuaya-buaya lu gak bisa. Lu cuma kadal, gua buayanya. Ya. Saya bilang sepreman lu awas ya. Saya jauh lebih mafia dari kamu. Saudara, jadi kami punya gaya pertemanan yang berbeda. Kami punya gaya bermain, bergaul yang hampir orang gak ada yang ngerti. Saudara, itu jas kami. Kami kalau ngomong tuh kasar sekali. Kalau kami berdua sendiri ya saudara. Sejujurnya kasar sekali. Pakai bahasa-bahasa yang mengerikan. Kalau orang dengar akan pingsan. Saudara. Saudara, tapi kami punya kedalaman yang sangat dalam. Saudara, sangat dalam. Saudara, dan hari itu tiba-tiba dia datang. Sangat anggun lah, sangat anggun, ajaib. Terus saya ngomong firman, Ruth, ada apa lu? Dia bilang, Bu, hari ini saya memutuskan. Saya mau mulia. Saya enggak mau kampungan. Saya mau jadi princess seperti Nike. Dan bukan jadi preman. Saya langsung, saudara, jangan harap saya gini, oh gitu. Saya langsung gini. Saya bilang begitu di depan dia. Terus dia bilang, Ibu kok jahat banget sih? Iya, gue pengen muntah lihat lu. Saya bilang orang yang gak jadi dirinya sendiri itu memuakan saya bilang. Terus saya bilang sama dia, Ruth, kalau kamu kayak begini lu turun. Mendingan saya pergi sama orang lain. Dan saya bilang begini sama dia, kamu seperti sedang menyajikan ke saya ya, sebuah makanan Indomie. Ya, tapi dikasih segala macam saudara. Dan bilangnya fine dining tapi Indomie. Saudara bisa bayangin gak sih kalau Indomie saudara kasih daging, kasih wagyu, terus kemudian saudara kasih saudara ya mungkin lobster dan saudara bilang itu fine dining. Gak make sense. Saya bilang sama dia, buat saya lebih baik lu datang jadi Indomie. Lu bawa Indomie pakai jeruk, pakai tomat, pakai toge, gua nikmatin. Apa maksud saya saudara? Tiap orang
itu punya, saudara, sebuah destiny. Dan jadilah bangga yang terbaik dari destinimu. Amin. Tapi saudara jangan berarti saudara bilang ini, Bu berarti saya gak boleh dong Bu sopan. Loh jangan. Saya butuh orang-orang sopan. Ya, tapi yang sejati dan ilahi. Bisa ngerti saudara? Saudara saya butuh orang-orang saudara. Yang sangat-sangat saudara ya kuat. Saya butuh juga preman-preman yang berani mati. Saya butuh saudara orang-orang ekstrem yang mengejar Tuhan. Saya butuh saudara orang-orang pintar, profesor-profesor yang akan bersinar dan menemukan hal-hal yang ajaib. Amin. Jadilah seperti dirimu sendiri. Tapi yang saya bilang saya muak adalah apa? Kenapa tiba-tiba Ruth mau jadi Nike? Saya bisa bayangin gak sih Ibu Ruth jadi Nike? Aduh jelek banget pasti. Udah pasti jelek banget lah saudara. Saya menyukai dia itu karena kepremanannya. Tapi saya menyukai Nike karena keprinsesannya. Nah ini kalau digabung gak enak saudara, gak enak. Ya, saudara saya tuh suka banget kalau sama Ibu Ruth jalan ya. Terus lihat orang gitu. Begitu ada orang pernah ngetok mobil kami. Dia buka dia langsung ini. Ayo apa lihat-lihat. Saya bilang bagus. Saya suka. Saya punya sopir juga preman banget saudara. Kami pernah jalan ada orang sengaja jatuhkan motor di depan kami. Dan kemudian demo minta uang. Saudara supir saya dengan santai turun. Dia pegang bahunya. Kan lihat taekwondo tingkat tinggi saudara. Pegang orangnya langsung ampun Pak, ampun. Dan supir saya bilang, sekarang ke ibu saya minta maaf sama dia. Saudara tadi itu geng motor loh saudara datang. Gini-gini sama saya, ampun Bu, ampun Bu. Supir saya di belakangnya begini, wah saya bangga banget. Yang begitu keren. Saudara, ya itu saya, tapi saya juga suka. Kalau lihat saudara ya, Nike saudara ya, dengan ketemu orang dan semua orang mengagumi cantik ya sekretaris itu, pintar lagi ya, diajak ngomong apa aja, wah saya bangga banget gitu dong, nggak malu-malu ya saudara. Tapi saudara tidak perlu jadi orang lain, bisa mengerti? The best on you harus keluar, the best on you. Saudara bisa bayangin gak sih kalau saya jadi Bu Nani, rambut tinggi. Terus ngomongnya, kalian semua, anak-anak, saudara-saudara, sampai saudara mau saya jadi Bu Nani? Ya udah. Saudara, belajar percaya. Benih ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita sangat luar biasa. Ayo balik lagi. Kenapa mulia itu enak? Saudara, waktu saya tanya sama Ruth, kenapa kamu pengen jadi itu? Saudara tahu jawabnya? Saya bosan diremehkan, dihina orang. Saya pengen dianggap mulia. Bayangin saudara, saya langsung gaplok dia. Waras. Yang mulia itu cuma Tuhan. Yang boleh disembah, yang boleh dipuji, yang dianggap mulia cuma Tuhan. Amin. Saudara, bagian kita ini memang kita boleh mulia dalam arti saudara dimuliakan oleh Tuhan waktu kita menyelesaikan bagian kita, menyelesaikan bagian kita. Kehormatan buat saya. Kalau saya nanti sampai di surga, saya selalu bilang sama saudara, saudara, saya alami sangat banyak. Tapi waktu saya nanti sampai di surga, saya ketemu Wasmeni, saya akan tersungkur dan berkata, engkau bayar harga sangat banyak. Aku berdiri di atas harga yang engkau syukuri. Saya akan ketemu Paulus dan saya akan cium kakinya dan saya berkata, Paulus, terima kasih karena kau bayar harga sangat banyak.
engkau layak. Karena engkau sudah membayar jauh lebih banyak dari apa yang saya tahu. Saudara, buat saya, kalau saya boleh ada di barisan orang-orang yang sedikit membayar harga, itu sebuah anak. Itulah kemuliaan. Kemuliaan bukan duduk baik-baik. Saudara, kata mulia di sini adalah seorang yang duduk baik-baik di tata dan menyuruh banyak orang kerja dan dia nggak pernah turun. Mulia di sini adalah orang yang tidak pernah mau sakit, tidak mau turun, tidak mau menderita. Dia mau dianggap baik sama semua orang. Dan Eddie Baker berkata, lebih baik saya dianggap sesat gila dan meninggalkan semua kenyamanan daripada saya tidak ada dalam pusat hati Tuhan. Saya nggak pernah akan mencari. Saudara, beberapa orang sudah berkata, yuk jangan pakai jubah supaya orang ya tidak anggap aneh. Buat saya salah satu kemuliaan saya, kalau saya boleh aneh tepat dalam kehendak Tuhan. Saya kemuliaan saya kalau saya bisa meletakkan anak saya, meletakkan suami saya, meletakkan siapapun. Itu kemuliaan saya. Saya malu kalau suami saya misalnya mau main sama perempuan saya malu banget. Buat saya, kalau anak saya Steven pernah marah sama saya dan kemudian saya nangis, Steven demi kamu deh ya, saya baik-baik. Never. Joshua belum apa-apa saya udah bilang sama dia. Saya bilang, Josh, hari ini aku percayakan sangat banyak, tapi begitu engkau tidak bisa dan tidak mau, sorry ya, Mama akan tetap lari sekencang apapun yang Tuhan mau. Dan Mama gak akan berhenti cuma buat tungguin kamu. Sorry. Semua punyaku sudah kuletakkan di mesbah. Sudah kuletakkan di mesbah. Dan itulah kemuliaanku. Saya berdoa saudara mengerti. Bunuh yang namanya kemuliaan. Yang untuk saudara nyaman dan saudara enak dan saudara dipuja orang, ganti dengan ini mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Saudara yang kedua, Hahiman. Saudara, ini artinya hadiah. Saudara, ini artinya juga selalu orang yang berkata, buat saya dapat apa? Saya dapat apa kalau nginjil? Saya dapat apa kalau perpuluhan? Saya dapat apa kalau mengabdi? Saya ada di rumah Shalom dapat apa? Saya dapat apa kalau saya jadi guru? Saya dapat apa kalau saya ke bangsa-bangsa? Saudara, ini orang yang mentalnya masih seperti itu. Dan saudara harus bunuh. Sejak pertama saya melayani saudara, saya melayani dari kecil. Saya nggak pernah mikir dapat apa. Begitu masuk pelayanan saya tahu ini bukan kerja, ini adalah meletakkan. Saudara, saya tahu pada waktu pertama melayani saya letakkan semua. Saudara, rumah saya buka untuk mereka. Apa yang saya makan saya bagi. Saudara, anak-anak saya suruh main sama mereka. Saudara, mainan anak saya dirusak semua oleh mereka. Barang saya dicuri, saudara. Rumah saya dilempari batu. Rumah saya, saudara, dilempari sama kotoran. Dan menurut saya itu masih sangat sedikit dari apa yang diletakkan oleh para pendahulu kita. Saudara, mari belajar. Mentalmu sudah bukan dapat apa, tapi mentalmu selalu berkata, apa yang aku bisa beri, apa yang aku bisa beri. Itu mental kaya. Itu mental kaya.
Saudara, kita lanjutkan yang terakhir. Saudara, Talman. Talman ini artinya kuat, besar. Saudara, dia narik semuanya, dia kerjakan semuanya, dan dia merasa bisa. Seperti yang tadi awal saya berkata, Cindy Jacob berkata, seringkali Tuhan buat kita tuh begitu lemah dengan sakit supaya kita bergantung sama Tuhan. Dia berkata seringkali Tuhan buat kita begitu miskin supaya kita lihat keajaiban. Dia bilang seringkali Tuhan buat kita ya begitu jelek sampai kita berkata, Tuhan, cuma anugerah-Mu yang bisa membuat aku menjadi indah. Saudara, tidak ada satupun yang kita buat. Saudara, semua kekuatan kita ada. Mana itu kumpulan orang bodoh, mana itu kumpulan orang malas, mana itu kumpulan penjahat, mana itu kumpulan saudara orang-orang yang saudara tidak gampang. Betul? Yang pasti pemimpin saudara seperti itu. Saya bukan orang baik, saya bukan orang kuat, saya bukan orang saudara yang bisa. IQ saya pas-pasan. Saudara, banyak hal. Saudara yang biarkan bilang, jangan berpikir saya pandai. Tapi saya setiap kali saya meletakkan dan mengikuti Tuhan, saya mendapat kecerdasan ilahi. Dia bilang kecerdasan ilahi berbeda dengan sekedar IQ. Saudara, itu yang saya punya. Saudara, setiap kali saya meletakkan, saya terima yang lain, yang ilahi, yang dari Tuhan. Saudara, sekali lagi kita menghadapi KA, saya bersyukur. Itu proyek sekali lagi mustahil. Itu proyek aneh yang sekali lagi kita akan lihat kemuliaan. Saudara, kita menghadapi Monas. Saudara, buat semua orang kan gila. Ini tinggal 2 bulan, betul? Dan gak ada acara buat 1 juta orang disiapkan dalam waktu 2 bulan. Akan disiapkan dalam waktu 2-3 tahun, saudara. Dan saya semakin seru, karena buat saya semakin aneh, semakin gak ada jalan, semakin kita berkata, aku cuma bisa berharap kepada-Mu. Kita tidak pernah pakai kekuatan manusia. Amin. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Kita mau nyanyikan bukan karena kebaikan-Ku. Saudara, lagu ini di awal tahun terus bergema. Saudara, dan saudara saya ganti waktu itu kata-katanya. Dan saudara, lagu ini berkata bukan karena kebaikan-Ku, bukan karena kekuatan-Ku, bukan karena saudara fasilitas. Jika aku dapat itu karena-Nya. Jika aku punya itu semua daripada-Nya. Semua karena anugerah-Nya. Semua karena janji. Cuma janjinya kita dipakai, saudara ya. Kita saudara dipegang, kita diangkat. Semua karena Dia. Saudara, dan hari ini mari angkat hatimu. Saudara, yang saya mau saudara mengambil keputusan sekali lagi. Inilah lembah Eskol. Ini lembah keputusan. Saudara, Benny Bekal berkata, di saat saya sakit, hari itu 3-3 seluruh keluarga. Dia, suaminya dan anaknya sakit. Anaknya kena malaria yang tidak bisa disembuhkan. Suaminya kena penyakit infeksi yang tidak bisa disembuhkan. Dia juga kena penyakit genetik yang tidak bisa disembuhkan. Saudara, hari itu itulah lembah Eskol. Saudara, dia berkata hari itu dia sangat kelaparan. Saudara, karena sangat miskin. Hari itu dia gak punya tenda aja. Dia gak minta gedung, dia minta tenda untuk kumpul 1000 orang aja. Tidak punya. Dia bilang hari itu dia tidak berhasil buat menemukan sumur di Mozambik, sehingga semuanya saudara kekeringan. Dan itulah lembah Eskol. Dia bilang aku cuma bisa melihat dari jauh dengan mata iman. Tapi hari itu dia dan suaminya dan anaknya kumpulkan setiap senti untuk datang dalam hadirat Tuhan.
Dan dia tidak cari apa-apa. Dia cuma bilang, ini keputusan kami. Tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, tidak ada kelaparan, tidak ada maut yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ini keputusanku. Kalaupun aku harus mati di Mozambik, aku akan menyelesaikan. Kalau aku akan tetap mengurus dalam kelaparan, aku akan setia. Dan dia berkata, aku bangga kalau aku boleh meletakkan. Saudara, itulah lembah Eskol yang Tuhan rubah menjadi sebuah titik balik di mana dia memasuki masa supranatural. Saudara, bunuh semua kekuatan manusia, maka kita akan masuki kekuatan ilahi. Saudara, bunuh setiap kenyamanan, ganti dengan ini, maka saudara akan lihat bagaimana Tuhan menganggap kita. Saudara, bunuh, saudara, namanya keinginan untuk mendapat rumah, mendapat apapun, walau Tuhan akan kasih itu semua buat saudara. Saudara, hari ini tidak ada apapun yang Tuhan gak kasih ke saya. Saudara, bayangin, saya letakkan saudara S2 saya. Hari ini saya dilimpahi dengan banyak. Sebentar lagi saya akan dapat S3 saya. Tenang aja saudara. Saudara, hari ini saya letakkan setiap sel. Saudara, saya sangat diberkati. Saudara, saya letakkan rumah saya. Saudara, hari ini kami punya beberapa tanah, beberapa rumah yang kami pinjemin ke orang. Saudara, setiap kali saya bilang ini, Tuhan, saya gak bisa. Waktu itu saya kasih mobil saya, karena mobil saya pernah dimasukin 30 orang dan bannya meletus. Hari ini Mahanaim punya sekian banyak mobil. Saudara, pada waktu kita letakkan apa? Saudara, saya berkali-kali mau mati. Saya berkali-kali. Saudara, pada waktu saya pendarahan 1 tahun, saya orangnya malas. Saudara, saya 1 tahun pendarahan, saya imanin, saya tangkingin. Saya tangkingin sembuh, gak sembuh, saudara. Saudara, dan berkali-kali nyebelin saya khotbah atas darah saya. Walaupun sudah pakai, saudara, pembalut berlapis-lapis masih tembus. Saudara, dan saya bilang sama iblis, lu gak bisa hentikan saya dengan itu. Saya ke rumah sakit, saya bilang ambil semuanya. Ambil mulai dari rahim, ambil mulai kandung telur, ambil mulai salurannya. Saudara, dan dokternya bilang, Bu, berarti ibu tidak punya lagi hormon wanita. Saya bilang gak apa-apa. Ya, dia bilang nanti keropos tulang, nanti keriput, nanti rontok. Saya bilang tidak akan. Dan pada waktu dokter bilang, oke ya, ibu yang mau sedih, ya, saya nggak mau diganggu sama iblis. Saudara, saya bilang sama iblis, dengar, lu ganggu peranakan saya, lu ganggu saya pendarahan terus, ambil, dan saya akan punya anak ribuan, jutaan, sampai kerajaan. Dan hari ini Tuhan buat itu dalam hidup saya. Saya nggak pernah satu kali pun masalah dengan kaki, masalah dengan rambut, dengan keriput. Saya nggak keriput kan? Saudara, dokter berkata saya akan keriput, saya akan keropos tulang, saya akan rontok. Saudara, nggak pernah satu kali pun. Itu sudah terjadi 10 tahun dan nggak pernah satu kali. Dokter berkata saya akan ngalamin panas dingin karena hormon itu yang mengontrol saudara suhu badan. Saya nggak pernah ditentukan oleh itu. Saudara, Tuhan kasih more. Saudara, saya berdoa sekali lagi di lembah Eskol, tetapkan dirimu dan berkata bukan karena kekuatanku, tapi karena cintanya, karena janjinya.